Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai bakteri Mycoplasma pneumoniae. Anggota kelompok 1 terdiri dari Datu Muhammad Cordova, Deborah Chenia, Devi Kasih, Jane Stefan, Mutia Despi, Mutiara Alfiah, Sepiani Ayu Lestari, Siti Nuriyah, Sri Rahayu, Tiara Cinta, dan Tiara Nurayuni. Dalam presentasi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dan penyebab Mycoplasma pneumoniae, yang kedua klasifikasi, yang ketiga morfologi, yang keempat penularan dan mekanisme infeksi, yang kelima antimikroba dan mekanismenya, dan yang terakhir pengertian mekanisme aksinya, farmakokinetik, dan farmakodinamik eritromisin. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk Tiara Nurayuni. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait tentang pengertian Mycoplasma pneumonia. Mycoplasma pneumonia adalah kuman patogen pada pernapasan yang dapat menyebabkan infeksi yang bervariasi derajat keparahannya, tergantung pada kondisi imunitas dasar pasien yang terinfeksi. Mycoplasma pneumonia merupakan organisme unik karena tidak memiliki dinding sel dan tidak membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Kemudian, infeksi yang ditularkan oleh Mycoplasma pneumonia ini melalui udara dari orang ke orang, transmisi kuman melalui droplet nuklei, atau karena kontak yang erat. Transmisi droplet membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam dengan masa inkubasi untuk setiap kasus sekitar 1-3 minggu. Selain menginfeksi saluran pernapasan, organisme ini juga dapat menimbulkan manifestasi klinis pada organ ekstraparu, kelainan neurologis, hati, jantung, anemia hemolitik, poliartritis, dan eritemia multiforme pada kulit dapat terjadi pada infeksi Mycoplasma pneumonia. Baik, selanjutnya klasifikasi Mycoplasma pneumonia. Pertama itu bakteria, Rhizotes, kelas Calicut, Mycoplasma teles, Mycoplasma TCE, genus Mycoplasma, spesies Mycoplasma pneumoniae. Lanjut. Morfologi dari Mycoplasma pneumonia adalah mikroorganisme kecil yang dapat hidup dan berkembang secara ekstraseluler. Ukurannya terbatas yaitu dari 150 sampai 200 meter. Ciri dari bakteri ini ialah tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak dapat dinoda oleh pewarnaan gram. Selanjutnya, dibatasi oleh membran trilaminar yang memberikan fleksibilitas dan kapasitas polimorfik, itu dapat mengambil berbagai bentuk. Bakteri ini memiliki genom DNA yang sangat kecil, yaitu ukuran 0,58 sampai 2,20 MB. Serta koloni dari bakteri ini memiliki permukaan yang kasar dan pusat padat yang biasanya terkubur dalam agar, gambarannya seperti telur goreng terbalik. Mycoplasma pneumoniae adalah infeksi pernapasan menular yang menyebar dengan mudah melalui kontak dengan cairan pernapasan, yang dapat menyebabkan
trakeobronkitis atau pilek dada, sakit tenggorokan, dan infeksi telinga serta radang paru-paru. Kondisi ini dikenal sebagai pneumonia atipikal dan kadang-kadang disebut pneumonia berjalan. Penyakit jenis ini menyebar dengan cepat di daerah ramai seperti sekolah, kampus, dan panti jompo. Ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, uap air yang mengandung bakteri Mycoplasma pneumoniae dilepaskan ke udara. Orang yang tidak terinfeksi di lingkungan, mereka dapat dengan mudah menghirup bakteri. Apa sih penyebab Mycoplasma pneumonia? Tentu saja, penyebabnya adalah bakteri Mycoplasma pneumonia. Adalah salah satu yang paling dikenal dari semua patogen manusia. Kebanyakan orang dengan infeksi pernapasan yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia tidak mengembangkan pneumonia. Begitu berada di dalam tubuh, bakteri dapat menempel pada jaringan paru-paru dan berkembang biak sampai infeksi penuh berkembang. Sebagian besar kasus pneumonia Mycoplasma bersifat ringan. Baik, yang selanjutnya penularan dan mekanisme infeksi dari Mycoplasma pneumonia. Infeksi secara umum, bakteri penyebab pneumonia itu berasal dari bakteremia, berawal dari trakea yang kemudian mencapai parenkim paru atau menjalar ke paru-paru. Nah, lalu virus penyebab pneumonia itu awal infeksinya adalah infeksi di sepanjang jalan nafas yang disertai lesi pada epitel saluran nafas. Lalu akibat dari infeksi ini jadi obstruksi akibat pembekakan sekresi dan debris selular. Penderita yang rentan mengalami infeksi berat yaitu anak-anak dan bayi. Untuk selanjutnya yaitu patogenesis pneumonia Mycoplasma. Nah, jadi pertama kali itu Mycoplasma pneumonia ini menempel di sel epitel di saluran napas. Kemudian setelah menempel, ia menghasilkan hidrogen peroksida dan radikal superoksida. Juga community acquired respiratory distress syndrome, yaitu toksin yang dapat memicu stres oksidatif. Stres oksidatif sendiri yaitu jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Pada epitel saluran napas, kemudian diikuti juga oleh makrofag termasuk alveolar macrophages. Jadi makrofag dan alveolar ini berasal dari monosit yang diserap dari darah dan merupakan efektor yang berasal dari sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Boleh next. Kemudian rangsangan berbagai, pada sistem imunitas dasar dalam melawan bakteri apapun dapat dikenali melalui TLR. Nah, TLR ini merupakan tail-like receptor atau protein yang memainkan peran kunci dalam sistem kekebalan bawaan. Nah, kemudian distimulasi berbagai TLR tersebut memicu peningkatan liposit dan
neutrofil dalam proses inflamasi di paru. Untuk infeksi Mikroplasma pneumonia ini dapat meningkatkan ekskresi dari TLR2 pada sel epitel bronkus. Selain itu, ada AMS juga dapat memproduksi beberapa sitokin proinflamasi setelah IL-6, TNF-alfa, dan IL-1 beta. Kemudian ada IL-12, KC, rantes, IL-18, dan IL-23 yang berhubungan dengan peningkatan infiltrasi nefrol. Jadi, infeksi ini biasanya tidak mengancam kehidupan, namun dapat menyebabkan gejala yang lebih berat pada kondisi tertentu. Baik, selanjutnya ada antimikroba dan mekanisme aksinya. Yang pertama, antimikrobanya itu ada eritromisin. Eritromisin ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, bekerja dengan menyebabkan bakteri tidak dapat mensintesis protein, kemudian pertumbuhannya terhambat, lalu selnya akan mati. Yang kedua, klaritromisin. Obat antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada saluran pernafasan dan lain-lain, mengganggu produksi protein untuk pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, ada roxitromisin, yaitu untuk mengobati infeksi yang disebabkan Mycoplasma pneumoniae dengan mengikat subunit 50S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi mRNA. Yang keempat yaitu ada azitromisin, yaitu antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri dengan jalan berikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50S. Keempat antimikroba ini bisa digunakan untuk anak-anak. Selanjutnya ada yang untuk dewasa, yaitu doxycycline, yaitu antibiotik untuk bekerja dengan mengikat subunit ribosom 30S dan 50S yang menghambat pengikatan aminoasil tRNA ke mRNA dan menghambat sintesis protein, lalu menyebabkan kematian bakteri. Yang kedua ada tetrasiklin, yaitu menghambat pemasukan aminoasil tRNA pada fase translasi, kemudian memblokade perpanjangan rantai peptida yang dapat menghambat sintesis protein. Yang ketiga ada moxifloxacin, yaitu untuk pengobatan infeksi bakteri dengan cara menghambat dua tipe enzim, topoisomerase 2, kemudian DNA girase, dan topoisomerase 4. Pengertian dan mekanisme aksinya eritromisin. Eritromisin merupakan obat antibiotik dari golongan makrolida yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Golongan makrolida ini mempunyai persamaan, yaitu terdapat cincin lakton besar dalam rumus molekulnya. Dalam rumus molekulnya 1. Antibiotik ini diproduksi oleh suatu strain Streptomyces erythraeus. Yang kedua ada mekanisme aksi dari eritromisin ini dengan cara menembus membran sel bakteri dan mengikat subunit ribosom 50S dan 70S atau dekat dengan area P atau donor tRNA. Kemudian pengikatan tRNA ke area donor terhambat. Lalu bakteri tidak dapat melakukan translasi tRNA
Kemudian bakteri tidak dapat mensintesis protein. Setelah itu pertumbuhannya terhambat dan kemudian mati. Farmakokinetik dan farmakodinamik eritromisin. Farmakokinetik. Eritromisin diabsorpsi di duodenum dan penyerapan obat lebih cepat pada kondisi perut kosong. Konsentrasi puncak dalam waktu 4-5 jam setelah mengonsumsi obat. Eritromisin melintasi sawar darah otak dan plasenta, kemudian dimetabolisme di hepar, serta diekskresikan melalui cairan empedu dan sedikit di urin. Kerja eritromisin dalam bentuk garam estolat dapat sebagai bakteriostatik maupun bakterisidal, tergantung pada konsentrasi obat pada lokasi infeksi, dan apakah organisme masih susceptible terhadap obat ini. Pada mekanisme kerja inhibisi sintesis protein, eritromisin hanya menghentikan pertumbuhan bakteri daripada menghancurkannya. Selanjutnya ada farmakodinamik. Zat eritromisin berdifusi ke dalam tubuh bakteri melalui membran sel bakteri dan secara reversibel mengikat diri pada molekul ribosom RNA 23S di dalam subunit 50S ribosom bakteri. Proses ikatan ini akan menginhibisi aktivitas enzim peptidil transferase, sehingga mengganggu proses translokasi asam amino selama berlangsungnya translasi dan berkumpulnya protein. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.